Ah, langit. Kalau nggak ngejar buku nih, bisa lah. Ya, Apa? Gufron nak dari recording nggak? Keren. Nah, kita mulai. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Ilham Rahmadani dengan nomor induk M1C117062, kemudian Kenny Arelaben dengan nomor induk M1C117024, lalu ada Muhammad Gufron dengan M1C117006. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang peraturan lalu lintas. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Kenny Arelaben. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Peraturan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akutabilitas penyelenggaraan negara. Berikut adalah peraturan yang membahas tentang jalan. Pertama ada UU Jalan Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan yang membahas asas tujuan dan lingkup, peran jalan, pengelompokan jalan, bagian-bagian jalan, wewenang penyelenggaraan jalan, larangan, peran masyarakat dan ketentuan pidana dan kelalaian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 34 tahun 2006 yang membahas tentang jalan umum, sistem jaringan jalan, persyaratan teknis jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, spesifikasi penyediaan prasarana jalan, bagian-bagian jalan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, izin, rekomendasi dan dispensasi, wewenang penyelenggaraan jalan, perubahan fungsi dan status jalan, penyelenggaraan jalan, peran masyarakat dan jalan khusus. Pertama, asas tujuan dan lingkup. Asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk pertama, mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Kedua, mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Tiga, mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan pada masyarakat. Empat, mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Lima, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Dan yang terakhir, mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Lingkup pengaturan dalam undang-undang yang mencakup penyelenggaraan. Ada jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Dan terakhir jalan khusus. Dua, peran jalan. Dalam aturan perundang-undangan baru, yaitu UU Nomor 38 Tahun 2004, peran dan fungsi jalan dibedakan. Peran jalan sesuai pasal 5 sebagai bagian prasarana transportasi yang berarti mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dua, sebagai prasarana distribusi dan jasa, merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tiga, merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan, menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Tiga, pengelompokan jalan.
Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum sebagaimana maksud pada butir 1 dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan khusus sebagaimana dimaksud butir 1 bukan diperuntukkan sebagai lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana pada butir 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini adalah sistem jaringan jalan. Pertama adalah sistem jaringan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Kedua, sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan. Berikut adalah bagan untuk jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Lalu pengelompokan jalan berdasarkan fungsi yang sebagaimana diatur dalam pasal 8. Pertama ada jalan arteri, jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Dua, ada jalan kolektor, jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Berikutnya ada jalan lokal, jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Terakhir ada jalan lingkungan atau jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Berikut pengelompokan jalan berdasarkan status jalan yang dibahas dalam pasal 9. Pertama ada jalan nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar kota, ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan provinsi, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategis provinsi. 3 ada jalan kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar PKL, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Berikutnya jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan pusat pelayanan dengan perfil, menghubungkan antar perfil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Dan terakhir adalah jalan desa, jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau pemukiman di dalam desa. Pengelompokan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarananya. Pertama ada jalan bebas hambatan atau freeway, jalan umum untuk lalu lintas menerus yang memberikan pelayanan menerus atau tidak terputus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang, serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan, paling sedikit 2 jalur setiap arah dan dilengkapi dengan median. 2 ada jalan raya atau highway, jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 jalur setiap arah. Berikutnya ada jalan sedang atau road, jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar paling sedikit 7 meter. Dan terakhir ada jalan kecil atau street, jalan umum untuk melayani lalu lintas tempat, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter.
kelas jalan dan spesifikasi prasarana jalan yang bagaimana dibahas dalam pasal 10. Pengaturan kelas jalan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan UU nomor 14 1992 dan peraturan pemerintah nomor 43 1993. Kelas jalan dibagi dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3A dan 3B dan 3C. Berdasarkan kemampuannya untuk dilalui oleh kendaraan dengan dimensi dan MST tertentu. Berikut adalah tabel untuk pengelompokan kelas berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarananya. Nah, lanjut. Pertama ada jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar maksimum 2,5 meter, ukuran panjang maksimum 18 meter, dan MST yang diizinkan lebih dari 10 ton. Jalan kelas 2, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar maksimum 2,5 meter, ukuran panjang maksimum 18 meter, dan MST yang diizinkan 10 ton. Jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan MST yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 12 meter, dan MST yang diizinkan 8 ton. Dan terakhir jalan kelas 3C, yaitu jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9 meter, dan MST yang diizinkan 8 ton. Berikut adalah bagian-bagian jalan. Pertama ada ruang manfaat jalan yang terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, ambang pengaman jalan. Lalu ruang milik jalan, yaitu ruang manfaat jalan ditambah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan meliputi ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Bagian bebas jalan. Nah, wewenang pemerintah, wewenang penyelenggaraan jalan untuk jalan nasional pemerintah provinsi jalan provinsi, pemerintah kabupaten jalan kabupaten dan jalan desa, pemerintah kota jalan kota. Penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, yaitu kebijakan penyelenggaraan jalan, pedoman operasional, penetapan status jalan, dan perencanaan jaringan jalan. Pembinaan yang meliputi pembimbingan, penyeluruhan, pelatihan, litbang teknik terapan, pembangunan, yaitu perencanaan teknis, pemrograman, penganggaran, pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pengelolaan sistem manajemen jalan, dan pengawasan, evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, pengendalian fungsi, dan manfaat hasil pembangunan jalan. Pengaturan jalan atau aspek penetapan jaringan yang dibahas dalam pasal 17, 18, 19, 20, dan 21. Pemerintah. Penetapan fungsi jalan untuk ruas jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dalam jaringan jalan primer. Penetapan status jalan nasional, penyusunan perencanaan umum jaringan jalan nasional. Untuk pemerintah jalan provinsi, penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten, antar ibu kota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan primer. Penetapan status jalan provinsi, penyusunan perencanaan umum jaringan jalan provinsi. Untuk pemerintah kabupaten,
Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa, penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa, penyusunan perencanaan umum jaringan jalan kabupaten dan jalan desa. Dan untuk pemerintah kota, penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota, penetapan status jalan kota, penyusunan perencanaan umum jaringan jalan kota. Dan peran masyarakat yang dibahas dalam pasal 17, 18, 19, 20, 21. A. Masyarakat berhak memberi masukan kepada penyelenggara jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. 2. Berperan serta dalam penyelenggaraan jalan. 3. Memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. 4. Memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan. 5. Memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan. Dan 6. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Berikutnya B. Masyarakat wajib ikut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi jalan. C. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir A dan B diatur dalam peraturan pemerintah. Dan untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Gufron. Baik, terima kasih. Peraturan tentang pengemudi, yaitu memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Setiap orang wajib memiliki surat izin mengemudi yang diterbitkan Polri untuk dapat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Prosedur pembuatannya mudah dengan proses transparan. Setiap pemohonnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian untuk dapat memperolehnya. Berikut ini adalah fungsi surat izin mengemudi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 86. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai bukti kompensasi mengemudi. 2. Surat izin mengemudi berfungsi sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi. 3. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian. Yang kedua, tidak berkendara di trotoar. Trotoar merupakan fasilitas dikhususkan bagi pejalan kaki, namun sering didapati pengemudi sepeda motor yang nekat mengendarai motornya menaiki trotoar, sehingga membahayakan keselamatan para pejalan kaki. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 dengan jelas telah mengatur tentang hak pejalan kaki di jalan raya. 1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. 3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. 3. Menghormati pengguna jalan lain. Jalan raya bukan hanya untuk dilintasi oleh kendaraan bermotor saja. Jalan kaki dan pesepeda juga berhak menggunakannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 106 ayat 2 yang mengatur para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan ini akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. 4. Menggunakan perangkat handphone saat berkendara. Mengendarai sepeda motor sambil menelpon sangat dilarang. Selain mengancam keselamatan diri sendiri, juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283 telah mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp750.000. Mengetahui hak-hak pejalan kaki.
Pejalan kaki berhak mendapat fasilitas-fasilitas yang mendukung keselamatannya saat melintasi jalan raya, antara lain ketersediaan jembatan penyeberangan dan trotoar. Selain itu, pejalan kaki juga berhak diprioritaskan ketika menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 Ayat 1, 2, dan 3. Pejalan kaki berhak ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya. Menggunakan helm berstandar SNI. Pemerintah memperlakukan kewajiban mengenai helm dengan standar nasional Indonesia atau SNI bagi pengemudi motor maupun penumpangnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 57 Ayat 2 dan Pasal 106 Ayat 8. Sanksi bagi pelanggarnya disebutkan pada Pasal 291 Undang-Undang yang sama, yaitu pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Menggunakan plat kendaraan bermotor. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 Ayat 1 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam undang-undang tersebut juga disiapkan pula sanksi bagi pelanggarnya yang tertera pada pasal 280, yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Menggunakan sabuk pengaman. Sanksi yang dijatuhkan apabila seorang tidak menggunakannya juga dicantumkan dalam pasal 289. Para pelanggarnya bisa dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Untuk itu, mari kita patuhi undang-undang tersebut dengan senantiasa menggunakan sabuk keselamatan dan memprioritaskan aspek keselamatan dalam berkendara. Kemudian dilanjutkan oleh Ilham Rahmadani. Baik, terima kasih. Kita masuk pada peraturan tentang kendaraan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Ketentuan umumnya ada sebagai berikut. Lanjut. Dalam pasal 1, peraturan pemerintah ini yang dimaksud yaitu kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Lalu ada kendaraan tidak bermotor. Setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, seperti andong, dan lain sebagainya. Lalu ada sepeda motor, kendaraan bermotor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah, dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 tanpa rumah-rumah. Lalu ada mobil penumpang, angkutan yang memiliki tempat duduk 8 orang, termasuk kilogram. Mobil bus, kendaraan 8 orang, termasuk untuk pengemudi, atau beratnya lebih dari 3.500 kg. Lalu ada mobil barang, kendaraan bermotor yang dirancang sebagai atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan baik untuk orang maupun barang. Lalu ada jenis dan fungsi kendaraan yang tercantum pada pasal 2, kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Lalu pada pasal 3, kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, huruf A berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam. Yang pertama itu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Yaitu ayat kedua ya, kendaraan bermotor sebagai dimaksud pada ayat 1, huruf B, huruf C, dan huruf D berdasarkan fungsi sekelompokan ke dalam kendaraan bermotor, perseorangan, dan kendaraan bermotor umum. Pada pasal 4, kendaraan tidak bermotor sebagai yang dimaksud pada pasal 2, huruf B dikelompokkan ke dalam kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang, dan
kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan. Pada pasal 5, kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebagai yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1, huruf A meliputi kendaraan bermotor roda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah, kendaraan bermotor roda 2 dengan tanpa kereta samping, dan kendaraan bermotor roda 3 tanpa rumah-rumah. Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf B meliputi mobil penumpang sedan yang memiliki 3 ruang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, lalu ada ruang pengisi. Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 ruang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan atau bagasi. Mobil penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus. Lalu pada ayat 3, kendaraan bermotor jenis mobil bus, sebagaimana dimaksud pada pasal 3, ayat 1 huruf C, meliputi mobil bus kecil yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 sampai dengan 5.000 kg. Lalu ukuran keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 mm. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 mm serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya. Mobil bus sedang yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 5.000 sampai dengan 8.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 mm serta ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 mm serta tinggi kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya. Lalu ada mobil bus besar yang dirancang dengan 8.000 sampai 16.000 kg. Ukuran panjang dari keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan kendaraan lebih dari 9.000 mm sampai 12.000 mm. Dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 mm serta tingginya tidak lebih 4.200 mm dan tidak lebih dari 1 kendaraan. Lalu ada mobil bus maxi yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 16.000 kg sampai dengan 24.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan 12.000 mm sampai 13.500 mm dan ukuran lebar keseluruhan tidak lebih 250.000 dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 mm dan tidak lebih 1,7 kali lebar kendaraan. Mobil bus gandeng yang dirancang jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan paling sedikit 22.000 kg sampai dengan 26.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 mm sampai dengan 18.000 mm. Ukuran lebarnya keseluruhan tidak melebihi 2.500 dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Lalu ada mobil bus tempel yang dirancang dengan JBKB paling sedikit 22.000 sampai 26.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 sampai dengan 18.000 mm. Ukuran lebarnya tidak melebihi 2.500, lalu kendaraan tidak lebih 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan. Serta mobil bus tingkat yang dirancang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 21.000 sampai dengan 24.000 kg. Ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 sampai dengan 13.500. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 mm dan ukuran tinggi mobil bus tingkat tidak lebih dari 4.200 mm. Kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf D meliputi mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki, dan mobil penarik. Kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat
huruf C. Huruf E, maaf, meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu. Fungsi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 meliputi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, dan mobilitas penyandang cacat. Mungkin sekian penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani. Stop share ya Kak. Ya kalau di stop langsung nge-save kan?